Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Sobri SPD MPD CGP dari SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah. Pada kesempatan ini saya memberikan simulasi supervisi akademik dan proses coaching. Video ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, saya berperan sebagai supervisor. Bagian kedua, saya berperan sebagai coach. Dan pada bagian ketiga, saya berperan sebagai coachee. Jangan lupa untuk memberikan dukungan pada channel saya ini, untuk memberikan subscribe dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobri SPD MPD, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan simulasi supervisi akademik dan proses coaching dengan mengikuti alur Tirta. Dalam hal ini, saya bertindak sebagai supervisor terhadap 2 rekan sejawat saya yang bertindak sebagai coach dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasamsi. Perkenalkan, nama saya Mardianto SPD CGP. Assalamualaikum Pak Mardi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah kabar baik. Pak Sobri, apa kabar Pak? Alhamdulillah, saya juga kondisi sehat walafiat Pak pada hari ini. Amin. Baik Pak, pada hari ini Bapak akan melaksanakan coaching kepada Pak Wasamsi ya Pak ya. Betul sekali. Sebelum melakukan proses coaching nanti, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Mardi. Bagaimana Pak? Oke, silakan Pak ya. Baik Pak. Pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee ya akan saya amati Pak ya. Iya. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah percakapan Bapak itu sesuai dengan alur Tirta? Iya. Apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Dan juga apakah Bapak nanti mendapatkan jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan? Ya. Nah, selain dari itu juga Pak, jangan lupa Bapak nanti menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching Pak ya. Iya. Seperti misalnya kemitraan, kemudian ada proses kreatif di dalamnya, dan juga Bapak mampu memaksimalkan potensi coaching. Nah, baik Bapak, sebelum kita memulai sebelum Bapak memulai proses coaching itu, pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang pertama, potensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching itu Pak? Oh gini Pak, jadi potensi yang ingin saya kembangkan nanti dalam proses coaching ini Pak, yang pertama kehadiran penuh atau present Pak ya. Iya. Kemudian mendengarkan dengan baik, setelah itu menggali Pak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu, Pak. Oh iya. Ya baik Pak, jadi kompetensi yang Bapak kembangkan nanti seperti itu ya Pak ya. Iya. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Ya, yang dari ketiga itu saya coba 2 Pak, yaitu mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Baik Pak, itu bagus sekali dari apa yang akan Bapak kembangkan itu.
Jadi kompetensi spesifik yang dikembangkan nanti tentu ada indikatornya Pak ya. Iya. Nah, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dari Bapak sendiri apa? Ya, indikatornya nanti yang ingin saya kembangkan yaitu Pak, saya dapat membantu coach ini menyelesaikan penyelesaian yang dihadapinya, gitu Pak. Oh, menyelesaikan permasalahan ya, Ya. mendapat adanya coach, Bapak mampu menemukan solusi Iya, solusi dari permasalahan itu. Baik Pak. Eh, nanti indikator itu saya simpulkan dari apa yang kita bahas itu, coach dapat menemukan sendiri solusi permasalahannya, ya Pak ya. Betul. Ya. Baik. Terima kasih sekali atas jawabannya Pak. Untuk selanjutnya silakan nanti Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya pada Pak Samsi. Nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi. Oke, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga dapat Ya. dilaksanakan. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Wasamsi. Selamat siang Pak Mardianto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi tadi Bapak cari-cari saya Pak. Iya betul sekali Pak. Sudah lama Bapak duduk di sini? Sudah. Waduh, maaf sekali Pak. Tadi saya ada pekerjaan lagi ngajar tadi. Enggak apa-apa Pak. Hari Enggak ini apa. Alhamdulillah sudah ketemu iya, sekarang. kayaknya full ya. Iya Pak. Tentunya Pak Samsi ini mencari saya ini sanggup duduk lama-lama di sini. Kira-kira apa tujuannya Pak? Baiklah Pak. Saya tadi sengaja mencari Bapak mau berbagi cerita mengenai permasalahan saya. Oh silakan Pak. Itu permasalahan Pak Samsi ini apa Pak? Kayaknya sangat penting sekali sehingga sanggup mencari saya duduk lama menunggu. Silakan. Betul sekali Pak. Mungkin dengan saya berbagi cerita atau bertukar pikiran atau berdiskusi dengan Bapak, nanti permasalahan yang saya hadapi mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya sendiri. Iya. Jadi apa permasalahan Pak Samsi ini? Begini Pak, saya ini kan sebagai guru olahraga ini Pak ya. Iya. Dalam mengajar olahraga ini masih ada beberapa anak nih kurang semangat dalam mengikuti pendidikan olahraga ini Pak. Nah, jadi menurut Pak Wasamsi anak ini kenapa kok dia nggak bersemangat mengikuti olahraga ini? Padahal olahraga ini anak ini pasti senang Pak ya olahraga ini, jam olahraga ini. Kenapa? Betul sekali Pak. Jadi apalagi sebenarnya kalau olahraga itu memang digemari oleh anak-anak Pak. Tapi ada beberapa sebagian mungkin Pak ya, karena olahraga yang saya lakukan selama ini nih masih monoton, mungkin itu terus. Jadi anak tuh ada kebosanan mungkin Pak ya, kebosanan setiap hari. Padahal saya sudah menerapkan apa ya Pak ya, sesuai dengan kurikulum khususnya kurikulum K13 selama ini Pak ya, yang baru kurikulum Merdeka ini baru kelas 1 dengan kelas 4. Nah, apakah karena setiap hari itu permainannya tuh itu aja? Nah, itu jadi permasalahan saya sekarang ini. Nah, terus gini Pak, jadi mungkin itu karena apa? Pak Samsi mengajarnya monoton, kemudian olahraganya itu saja, mungkin membuat anak bosan Pak ya. Jadi terus sekarang kedepannya Pak Samsi akan melakukan apa Pak supaya anak ini tidak tidak monoton atau tidak bergairah olahraga. Jadi dengan misalnya gimana nanti Pak Samsi, mungkin bisa anak ini sangat senang gitu olahraganya. Oh iya Pak, kita kan sudah belajar tentang pembelajaran diferensiasi Pak. Nah, jadi mungkin pengalaman yang sudah saya pelajari tentang pembelajaran diferensiasi ini, melihat anak-anak ini kebutuhannya berbeda-beda gitu Pak ya. Ada yang mau main bola kaki. Jadi kalau pas jam olahraga Bapak sampai memang semangat Pak, di hari pertama hore Pak Samsi sudah datang. Nah, pas sudah datang
pas dibariskan untuk pemanasan, mulai sudah selesai pemanasan, Pak main bola kaki aja sebagian anak. Udah ada lagi yang anak yang lain, Pak bola voli aja Pak, kemarin sudah bola kaki. Nah kemudian ada yang anak putri itu, Pak bola basket aja lah, masa bola kaki dengan bola voli terus. Nah ini jadi dengan pembelajaran diferensiasi ini kemungkinan ya Pak ya, bukan kemungkinan, harapan saya karena memiliki siswa yang berbeda-beda kemampuan atau keinginannya berbeda-beda, apa salahnya saya akan coba itu Pak ya, pembelajaran diferensiasi tadi. Nah, jadi Pak Samsi ingin mencoba pembelajaran diferensiasi Pak ya. Jadi pelajaran seperti apa yang ingin Bapak terapkan agar anak ini suka belajar olahraga? Ya, karena pemenuhan kebutuhan siswa tadi Pak ya, pemenuhan siswa tadi, saya akan menerapkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani ini bentuk tiga kelompok sesuai dengan keinginan siswa tadi Pak ya. Ada yang menginginkan bola kaki, ada yang menginginkan bola voli, dan ada lagi menginginkan bola basket. Jadi saya akan bentuk tiga kelompok ini dalam kegiatan olahraga. Jadi akan saya buat seperti bentuk poster. Siapa yang menginginkan bola voli silahkan bergabung dengan kelompoknya yang ini. Kemudian siapa yang menginginkan bola kaki silahkan bergabung dengan kelompok ini. Jadi tiga kelompok dalam kegiatan olahraga pada saat jam olahraga itu ya. Khususnya sesuai dengan pembelajaran Pak, karena minggu kemarin sudah pembelajaran tentang gerakan senam, yaitu roll depan dan roll belakang. Dan minggu ini juga sudah disampaikan bahwa permainan bola besar. Nah, saya juga jelaskan permainan bola besar itu apa aja. Ya, salah satunya yaitu permainan bola voli, bola kaki, dan bola basket. Itu ya Pak ya. Bagus sekali itu Pak. Jadi rencana bukan rencana ya, yang harus Pak Wasamsi lakukan ini ya, sangat bagus sekali itu Pak ya. Terus nanti rencana aksinya apa Pak Wasamsi setelah melakukan berbagai metode ini tadi? Nah, dengan menggunakan metode atau pembelajaran diferensiasi tadi, nah saya menggunakan mode ceria Pak. Nah, ceria ini yang pertama kreatif ya, kemudian E-nya edukatif, kemudian R-nya ramah lingkungan, kemudian aktif. Nah, dari keempat metode ini saya akan buat. Yang pertama adalah pemanasan, itu saya akan membuat seperti poster walaupun saya buat seperti kotak. Nah, jadi mereka tidak lagi pemanasan itu dengan gerakan-gerakan yang monoton selama ini Pak ya. Misalnya dengan hitungan 1-2 kali 8 dengan, jadi cukup saya memberikan gambar, misalnya gambar seperti panah ke atas, mereka akan melakukan lompat-lompat. Kemudian saya tunjukkan ke samping, mereka akan berlari ke samping kanan. Saya tunjukkan ke samping kiri, berlari ke samping kiri. Saya tunjukkan ke bawah, mereka akan melakukan gerakan jongkok. Nah, ini kan tidak membosankan itu. Kemudian saya melakukan ice breaking dalam bentuk permainan, yaitu bola itu akan saya ikat, kemudian saya akan letakkan bola-bola kecil seperti mainan anak-anak di dalam sudut-sudut. Jadi mereka itu akan mengambil bola itu dengan rintangan bola itu saya lingkar-lingkarkan seperti ini Pak. Jadi mereka akan dari bawah atau menghindari perkenaan bola yang saya lingkar, yang saya putar-putar tadi. Nah, kalau mereka konsentrasi, itu tidak akan mengenai badannya sampai dia ngambil bola bergantian sampai selesai. Kemudian pas selesai nanti setelah olahraga akan saya tunjukkan Timothy gambar-gambar yang mana yang semangat, mana gambar yang sedih, dan mana yang senang. Nah, mereka setelah melakukan kegiatan olahraga, salah satu refleksi yang saya buat seperti itu Pak. Jadi mereka akan berlari sesuai dengan gerakannya tadi. Kalau dia semangat, dia akan tepuk semangat, kemudian bertemu dengan kita tos. Ya, refleksi dari bola kaki rata-rata melakukan, nanti harapan saya Pak ya, karena belum saya lakukan, akan saya lakukan. Harapan saya mau menepuk atau memegang yang semangat semua. Kalau
dari 3 kelompok tadi sudah memegang yang semangat tadi, harapan saya ke depannya berarti saya akan menerapkan pembelajaran deperisasi ini sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu Pak ya. Sangat bagus sekali ini Pak. Jadi rencana aksi Pak Osams ini menurut saya cukup brilian, sangat brilian gitu ya. Terima kasih. Jadi nanti setelah Pak Osams melaksanakan rencana aksi ini, kemudian tanggung jawab Pak Osams gimana nanti setelah melaksanakan aksi ini? Tanggung jawab saya akan saya laksanakan terus menerus. Mantap. Jadi harapan Pak Osams setelah kita ini konsultasi bertukar pikiran apa Pak kira-kira? Nah, setelah kita berdiskusi tadi Pak, saya sudah mendapatkan pencerahan, berarti istilahnya pembelajaran deperisasi ini sepertinya perlu saya kembangkan ke depannya. Tapi dengan lihat hasil nanti apakah mereka semangat semua dengan kegiatan ini, maka akan saya kembangkan. Betul sekali Pak. Jadi dengan adanya kita diskusi ini, jadi permasalahan Pak Osams bisa diselesaikan dengan baik ya. Insya Allah Pak. Jadi saya kira cukup ini aja Pak Osams ya. Kalau tidak ada lagi Pak ya. Rasanya cukup. Pak ya. Jadi saya juga terima kasih karena Pak Osams sudah percaya dengan saya untuk melakukan konsultasi seperti ini. Karena saya juga sangat senang ini Pak. Jadi bisa membantu teman sejawat dalam menyelesaikan masalahnya nanti. Kalau misalnya Pak Osams butuh lagi dengan saya, boleh Pak. Saya bukan lagi 12 jam, 24 jam saya siap membantu Pak Osams. Terima kasih, Jadi Pak. jangan Assalamualaikum Pak Mardi. Waalaikumsalam Pak Sobri. Baik Pak Mardi, bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar, baik dan menyenangkan Pak. Ya, alhamdulillah kalau begitu Pak. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Tadi dalam proses coaching yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bapak capai itu bagaimana Pak? Baik sekali itu Pak. Masalahnya tadi saya sudah melakukan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya sudah mendengarkan dengan baik. Jadi si coach mungkin dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Ya. Oh iya. Wah, luar biasa sekali itu Pak, kalau itu coach Bapak sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi menurut saya Pak Mardi sudah berhasil melakukan proses coaching ya Pak. Iya. Sesuai dengan alur tirta tentunya Pak ya. Iya. Tadi saya juga amati Pak Mardi juga melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi dari coach, serta tanggung jawab dari coach. Nanti, nah tadi saya juga mendengar percakapan Pak Mardi dengan coach. Pak Mardi sudah fokus terhadap percakapan tadi. Jadi artinya Pak Mardi hadir penuh dalam proses tadi atau present, dan juga sudah menjadi pendengar yang aktif terhadap coach Bapak dalam menjawab pertanyaan, dan pertanyaan yang Bapak sampaikan itu sudah termasuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya. Dari pengamatan saya juga, jadi Bapak sudah melakukan sangat luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses itu. Mudah-mudahan ke depan Pak Mardi makin sukses melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk kegiatan coaching berikutnya ya Pak ya. Iya. Nah, untuk kedepannya Pak Mardi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Itu saya ingin mendalami lagi ini tentang alur cerita Pak, terutama dalam proses melakukan coaching gitu. Oh iya. Jadi tentang alur cerita itu Iya. Bapak ingin dalamkan lagi ya, dan ingin kembangkan lagi. Luar biasa ya Pak ya. Semoga Bapak juga tentu semakin baik dalam proses coachingnya nanti,
Terima kasih sudah melaksanakan coaching dengan sangat bagus itu Pak, sesuai alur cerita, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan kita baca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain dan waktu yang baik. Selamat siang, Pak Selamat Sobri. siang, Pak Madi. Assalamualaikum Pak Mardi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah kabar sehat pada saya juga. Pak Sobri apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Kalau tidak salah Bapak tadi menelpon saya, ada yang bisa saya bantu Pak? Betul sekali Pak. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sekali nih Pak, karena tadi saya telepon Bapak berkali-kali, mungkin Bapak lagi sibuk juga ya, karena tidak diangkat. Saya cek juga belum mau baca. Ini Pak, saya tuh memang ada perlu sama Pak. Ya. Apa yang mau diceritakan dengan saya Pak? Benar sekali Pak. Saya juga sebenarnya ingin bercerita itu konsultasi masalah ini Pak. Saya ini dalam belajar ini, terutama anak ya. Iya. Anak ini waktu belajar olahraga ini, karena ada ini Pak, apa namanya, ada satu anak yang apa namanya ini kurang bergairah. Iya. Oh, tidak Dia ini, bersemangat ya, belajar. bersemangat dari dalam mengikuti kegiatan olahraga. Oh iya. Jadi ini menurut Bapak apa yang Bapak harapkan dengan adanya kita berdiskusi? Ya, ini sangat berharap sekali Pak ada berdiskusi ini soal berdiskusi dari masalah yang saya hadapi ini. Oh, mau mencari solusi gitu Iya, Pak ya. sekali. Nah, begini Pak. Menurut Pak Mardi, hal apa saja yang membuat murid itu kurang antusias dalam belajar dengan Bapak? Mungkin juga faktor lapangan atau mungkin faktor jam, karena di kelas ini kebetulan jamnya jam siang. Oh iya. Jam 10, jam 10-an lah Pak, jadi mungkin agak panas. Iya, paham Pak. Jadi faktornya membuat murid tidak antusias dalam belajar itu salah satunya. Mungkin gini Pak, selain dari itu Pak, jadi menurut Bapak murid ini menginginkan pembelajaran yang asik mungkin Pak ya, yang menyenangkan gitu. Menurut Pak Mardi, antusias belajar murid ini kalau dalam skala bilangan itu 1 sampai 10 pada level berapa yang Bapak inginkan? Saya inginkan ini di level 5. Oh, di level 5 ya. Di level anak itu belajarnya pada skala 5 dalam antusias belajar. Iya, Nah, kalau sekarang di level 5, mengingat level 10 itu agak susah untuk diwujudkan. Pak Martin melihat murid nanti setelah kegiatan ini pada proses belajarnya nanti mau di level berapa? Ya paling tidak nanti bisa ke level 7 Pak ya. Oh, level 7. Jadi ada peningkatan ya Pak ya. Lalu dari situ bagaimana, sangat bagus kalau dari level 5 ke level 7 berarti ada peningkatan level yang harus dialami anak. Lalu apa saja yang bisa Bapak Mardi lakukan untuk mencapai level 8? Ya mungkin nanti saya berkolaborasi konsultasi sama wakaf dulu, mungkin jadwal itu bisa digeser atau gimana, jadi biar nggak dapat jam siang gitu Pak. Oh, itu ya, mungkin harus kita tahu juga apa yang menyebabkan sehingga murid Bapak itu berkaitan
dengan hal lain juga ini kayaknya Pak. Ada tugas lain yang membuat anak itu tidak antusias. Ya. Apa tugas yang apa yang menyebabkan sehingga anak kurang antusias juga dalam mengumpulkan tugasnya Pak, dalam dengan Bapak itu? Ini mungkin anak ini Pak, gimana ya? Ya ini memang kayaknya memang buat tugas-tugas ini memang Iya. agak susah. Agak susah. Bukan kerja saja. Iya. Memang agak gimana ya? Malas gitu Pak. Iya, iya. Buat tugas. Baik Pak, oh ini mungkin barangkali ada kalau boleh tahu Bapak mengajar itu menggunakan sumber belajar apa saja itu Pak? Saya ini menggunakan kalau di kelas, coba ya. Iya. Saya menggunakan video, internet, Pak. Gitu. Oh iya. Ada sumber belajar selain buku juga yang akan Bapak gunakan itu adalah video yang langsung Bapak ambil dari internet dan juga mungkin atau media lain sehingga murid menjadi semangat dan antusias dalam belajar ya Pak ya. Nah, betul sekali kalau seperti itu Pak. Saya yakin usaha-usaha yang Bapak lakukan itu dalam menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran pasti membuat murid Bapak tadi akan antusias dalam belajar. Jadi rencana Pak Mardi untuk menyelesaikan masalah anak yang kurang antusias tadi apa rencana aksi Bapak? Ya, itu tadi Pak, mungkin anak ini akan saya panggil bicara berdua. Nanti kalau misalnya belum juga mungkin naik ke guru BP gitu Pak. Oh, iya, iya. Wah, bagus sekali. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi Pak di lapangan kebetulan kan. Iya. Nah, ada kawan dari teman sejawat itu mencari saya. Ya. Nah, Pak Samsi tadi ada yang nyari. Nah, siapa? Pak Sobri. Nah, sekarang balik ke kantor, ternyata ada Pak Sobri. Iya. Nah, Ya. apa yang bisa diskusikan Pak kita masalah hari ini? Saya mau minta bantuan dengan Pak Samsi mengenai permasalahan saya Pak. Oh ya, apa kira-kira permasalahannya? Oh, begini Pak, di kelas saya itu ada salah seorang murid saya itu. Kalau saya masuk, dia ini tidak bersemangat terus belajar. Jadi saya ingin mendiskusi dengan Bapak ini supaya Bapak bisa membantu saya menemukan solusi dari permasalahan ini. Oh iya baik. Jadi kita berdiskusi pada sore hari ini Pak ya mengenai permasalahan murid Bapak di kelas. Iya. Pas saat Bapak masuk kelas ada salah satu siswa itu kurang bersemangat. Iya betul. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dengan siswa yang kurang bersemangat ini? Ya, yang akan saya lakukan ingin bagaimana dia bisa tumbuh motivasinya. Nah, dengan tumbuh motivasinya ini, mudah-mudahan dia bisa belajar dengan baik di kelas. Bagus sekali Pak, bagus sekali itu. Jadi Bapak akan berusaha menumbuhkan motivasi pada anak itu supaya semangat belajar. Iya, iya. Nah, dengan menumbuhkan motivasi ini apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama, jelas saya akan melakukan pendekatan secara personal. Nah, mungkin dia punya permasalahan. Nah, kemudian
saya juga akan melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menerapkan kompetensi sosial emosional di kelas, terutama dengan anak yang saya lihat motivasinya rendah tadi. Jadi itu. Jadi dengan Bapak memanggil siswa, istilahnya mengetahui atau memberikan pertanyaan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa, ya, istilahnya Bapak itu memanggil dengan depan mata, ya istilahnya, Iya. depan mata, masalah. Mungkin ada strategi lain, Pak? Ya, strategi lain yang ingin saya lakukan, pertama saya mengumpulkan data dulu, data anak ini. Kemudian mengetahui latar belakang. Setelah itu saya mau melihat riwayat permasalahan anak ini yang ada di guru bimbingan konseling di kelas. Oh baik Pak, jadi setelah Bapak melakukan pendekatan individu, kemudian melakukan pendekatan dengan atau berkolaborasi dengan konseling, ya, mungkin dengan keterlibatan, mungkin di individu Bapak akan mengetahui latar belakang, berarti ada keterlibatan orang tua nanti Pak, ya? Iya. Orang tua, kemudian ada keterlibatan konseling, mungkin ada lagi lain mungkin Pak yang tidak kalah penting menurut saya, strateginya saya merencanakan pembelajaran. Jadi membuat rencana pembelajaran itu semenarik mungkin, sehingga anak ini dengan proses pembelajaran yang saya jalankan seperti pembelajaran diferensiasi dan menerapkan kompetensi apa tadi di dalam, kalau itu sudah saya rencanakan dengan baik, saya berharap anak ini mampu tumbuh motivasi belajar. Ya, bagus sekali Pak. Dengan Bapak mengembangkan pembelajaran berdifferensiasi tadi, ya, ini harapan Bapak apa yang akan dicapai? Ya, harapan saya begini Pak, anak saya ini motivasi belajarnya tumbuh dengan sendirinya dari dalam diri dia sendiri, bukan hanya dengan saya saja, tapi juga dengan guru-guru yang lain. Jadi dia motivasi belajarnya bagus, bukan dengan pelajaran saya saja, tapi dengan dia belajar yang lain juga motivasinya bagus. Iya, bagus sekali ini strateginya Pak. Jadi menumbuhkan dari kesadaran pribadi anak itu, ya. Berarti kesadaran pribadi berarti emosional sosialnya yang Bapak akan kembangkan. Dengan memunculkan emosional pribadinya tadi, dia akan merasa bahwa pembelajaran itu kebutuhan. Kalau sudah merasa kebutuhan, berarti dia akan belajar itu dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kan Harapan Bapak tadi supaya dengan Bapak menerapkan tadi bisa berimbas dengan guru bidang studi lainnya. Ya. Nah, itu. Nah, ini harapan Bapak, strategi yang sudah cemerlang sekali kalau menurut saya ini Pak, ya. Ini kapan akan Bapak terapkan ini? Ya, tidak lama lagi Pak. Mungkin selesai saya membuat perencanaan ini dalam 1-2 hari ke depan. Kemudian begitu jam pelajaran saya di kelas itu, dan saya terapkan pembelajaran yang seperti itu Pak. Ya, supaya anak ini tidak berlama-lama di dalam proses yang tidak menyenangkan di dalam proses belajarnya tadi, dan dia tumbuh menjadi siswa yang penuh motivasi untuk belajar. Ya, bagus sekali Pak, ya. Karena dengan diferensiasi tadi, kalau saya nyimak ya, berarti memang kita pembelajaran ini sesuai kebutuhan mereka yang ini kita harapkan. Kalau sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, otomatis mereka akan memenuhi. Itu harapan kedepannya Pak. Nah, ini sudah Bapak sudah mendapatkan gambaran Mbak ya tentang bagaimana memotivasi siswa tadi dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian Bapak juga
bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan guru BK. guru BK. Nah, saya rasa sudah cukup ini Pak ya untuk menemukan permasalahan ini. Rasanya sudah ini ya, sudah dapat titik temunya permasalahan yang Bapak hadapi. Apa perasaan Bapak dengan kita berdiskusi pada sore ini? Ya, saya merasa sangat bahagia ya jelas, Pak. Senang karena saya mampu dapat berdiskusi dengan Bapak, dan Bapak juga melayani saya untuk berdiskusi, bertanya jawab dalam rangka mencari solusi dari permasalahan yang saya temukan. Jadi saya berterima kasih dengan Pak Samsi karena telah memberi dukungan kepada saya dengan sepenuh hati. Artinya saya merasa apa yang saya alami itu ada yang memperhatikan, ada yang mendengarkan, dan ada yang mendukung. Iya, terima kasih Pak, sama-sama Pak. Mudah-mudahan ke depannya ya, kalau misalnya ada permasalahan bisa kita diskusikan. Saya standby untuk Bapak istilahnya untuk kegiatan demi memajukan pendidikan. Iya, terima kasih Pak. Mungkin saya rasa sudah cukup Pak ya, sudah Bapak mendapatkan gambaran, sudah Bapak dapat menyelesaikan permasalahan sendiri ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup.